Saya pernah berpikir bahwa cinta itu hanya untuk orang-orang normal yang bisa menikah dengan perempuan, punya anak, dan hidup tenang di kampung tanpa dicibir tetangga. Sampai malam itu, ketika derek saya menepi di pinggir jalan tol yang sepi, dan dia muncul dari mobil mogoknya seperti mimpi yang tak seharusnya ada. Hujan deras mengguyur Jakarta, membuat segalanya basah dan dingin, tapi tatapannya justru membakar sesuatu di dalam dada saya yang selama ini saya kubur dalam-dalam. Nama saya Andi, 30 tahun, pengemudi derek di perusahaan kecil di pinggiran Jakarta. Hidup saya sederhana, bangun pagi, angkat mobil-mobil rusak, pulang ke kontrakan sempit, sholat, tidur. Saya sudah biasa menyembunyikan rahasia ini sejak remaja. Di kampung halaman di Jawa Tengah, saya pernah hampir saja mengaku pada sahabat kecil, tapi kata-kata ibu terngiang, jangan sampai keluarga kita malu, nak. Ini dosa besar. Jadi saya diam, saya pura-pura tertarik pada perempuan, bahkan pernah dijodohkan, tapi selalu gagal. Hati saya tahu, tapi mulut saya bungkam. Malam itu, panggilan darurat datang sekitar jam 11. Mobil sedan hitam mogok di KM 45 Tol Jagorawi. Saya datang dengan derek kuning tua saya, lampu hard berkedip di kegelapan. Dia berdiri di bahu jalan, jas hujan tipis menempel di tubuhnya yang tinggi ramping. Namanya Rea, katanya sambil tersenyum tipis meski hujan deras. Wajahnya Jawa banget, kulit sawo matang, mata sipit yang dalam, bibir yang selalu seperti menyimpan rahasia. Dia dari Bandung mau ke Jakarta untuk urusan bisnis. Saya turun, memasang rantai derek. Tangan kami tak sengaja bersentuhan saat saya bantu dia angkat barang dari bagasi. Listrik itu. Ya Tuhan, seperti petir di tengah hujan. Saya buru-buru tarik tangan, pura-pura fokus kerja. Mobilnya kenapa, Mas? Tanya saya, suara saya agak gemetar. Entah, tiba-tiba mati, jawabnya tenang. Kami ngobrol sebentar, tentang hujan, tentang Jakarta yang macet. Tapi dalam hati saya, badai lebih ganas. Kenapa dia harus muncul sekarang? Kenapa tatapannya membuat saya ingin lari sekaligus mendekat? Selesai narik mobilnya ke bengkel terdekat, dia bilang terima kasih. Boleh minta nomor Mas? Kalau butuh bantuan lagi. Saya ragu. Ini berbahaya. Di Indonesia ini, orang seperti saya bisa dihujat, dipukuli, bahkan dilaporin polisi kalau ketahuan. Tapi saya kasih juga nomor itu. Andi, kataku. Rea, balasnya, senyumnya membuat malam terasa lebih hangat. Pulang ke kontrakan, saya gelisah. Berbaring di kasur tipis, pikiran berputar. Apa yang saya lakukan? Ini salah. Tapi kenapa rasanya begitu benar? Saya ingat masa kecil saat diam-diam suka pada kakak kelas di sekolah. Saya pukuli diri sendiri karena itu. Saya sholat istikharah berkali-kali minta petunjuk. Tapi Tuhan seperti diam saja. Atau mungkin dia sedang beri petunjuk lewat Rea ini. Besoknya, pesan masuk. Mas Andi, mobil sudah beres. Makasih ya kemarin. Kapan-kapan ngopi bareng. Jantung saya berdegup kencang. Saya hapus pesan itu, tapi simpan nomornya. Saya takut. Takut jatuh, takut terluka, takut dunia tahu. Tapi dalam diam, saya rindu tatapan itu lagi. Rea, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu buat hati saya yang mati ini hidup kembali? Hari-hari berikutnya, pesan sporadis. Dia cerita tentang pekerjaannya sebagai desainer grafis di Bandung, tentang keluarganya yang konservatif. Saya cerita sedikit tentang hidup saya, tapi sembunyikan yang terdalam. Kami ketemu sekali di warung kopi pinggir jalan, diam-diam, obrolan ringan, tapi mata kami bicara lebih banyak. Sentuhan tangan saat ambil gelas, membuat saya gemetar dalam. Saya tahu ini risiko besar. Di masyarakat kita, cinta seperti ini dianggap penyakit. Teman-teman saya sering guyon kasar tentang ngebanci atau dehomo. Kalau mereka tahu. Tapi Rea beda.
Dia lembut pengertian. Aku juga sama, Mas, bisiknya suatu malam lewat telepon. Aku juga sembunyikan ini dari semua orang. Dunia saya mulai goyah. Cinta yang saya pikir mustahil mulai menyelinap masuk. Tapi saya takut. Sangat takut. Apa yang akan terjadi kalau ini berlanjut? Keluarga, teman, masyarakat. Semuanya akan hancurkan kami. Tapi hati ini sudah terlambat untuk berhenti. Hubungan kami mulai tumbuh pelan, seperti bunga liar di pinggir jalan tol yang sering saya lewati. Rea sering ke Jakarta untuk urusan kerja, tapi saya tahu itu alasan. Kami ketemu di tempat sepi, warung makan kecil atau taman kota saat malam. Tak pernah berani pegang tangan di depan umum. Di Indonesia ini, bahkan tatapan terlalu lama bisa dicurigai. Dalam hati, konflik semakin ganas. Saya bahagia saat dengar suaranya, tapi sekaligus tersiksa. Kenapa Tuhan ciptakan aku begini kalau ini dosa? Tanya saya pada diri sendiri setiap malam. Saya baca Al-Quran, cari ayat yang bisa beri harapan, tapi yang ada hanya ketakutan. Keluarga saya di kampung sering telepon, tanya kapan nikah. Sudah waktunya, Andi. Cari perempuan baik-baik. Saya jawab iya, tapi hati menjerit. Rea lebih berani. Dia cerita tentang pengalamannya di Bandung, pernah punya teman dekat yang sama seperti kami, tapi putus karena tekanan keluarga. Aku nggak mau sembunyi selamanya, Mas, katanya suatu sore saat kami duduk di mobil derek saya yang diparkir di tempat sunyi. Tapi aku paham kalau kamu takut. Matanya penuh kasih, membuat saya ingin menangis. Kami mulai lebih dekat. Pelukan pertama di kontrakan saya saat dia nginep karena hujan deras. Hanya peluk, tapi rasanya seperti dunia berhenti. Aku cinta kamu, Andi, bisiknya. Saya diam, tapi balas peluk lebih erat. Dalam hati, saya bilang sama. Tapi kata-kata itu terlalu berat untuk diucap. Takut kalau diucap, semuanya jadi nyata, dan nyata berarti bahaya. Suatu hari, dia ajak saya ke Bandung. Ke rumahku kosong akhir pekan. Saya ragu tapi ikut. Perjalanan naik mobilnya, obrolan panjang tentang mimpi. Dia ingin buka studio desain sendiri, saya ingin punya usaha derek lebih besar. Tapi mimpi bersama. Mustahil. Di rumahnya yang kecil tapi rapi, kami habiskan waktu berdua. Bicara sampai pagi tentang rasa yang tak pernah kami bagi dengan siapapun. Tapi kegembiraan itu singkat. Pulang ke Jakarta, saya dapat telepon dari adik. Kak, ada yang bilang lihat kamu sama cowok di warung. Hati-hati ya, jangan sampai gosip. Jantung saya jatuh. Siapa yang lihat? Apa sudah mulai tersebar? Saya panik. Malam itu, saya bilang ke Rea, mungkin kita harus berhenti. Dia diam di telepon, lalu bilang, kalau itu maumu, aku terima. Tapi aku nggak akan berhenti cinta kamu. Saya menangis sendirian. Kenapa cinta ini begitu menyakitkan? Saya ingin normal, ingin nikah, punya anak, tapi hati menolak. Setiap kali ingat Rea, dada sesak bahagia sekaligus takut. Saya sholat tahajud, minta ampun, minta petunjuk. Tapi semakin dekat dengan Tuhan, semakin saya sadar, ini bukan pilihan, ini saya. Beberapa minggu kemudian, Rea bilang ada masalah. Teman sekantorku curiga, Mas. Dia lihat oto kita di. Saya kaget. Oto. Kami pernah selie diam-diam, hapus saja, kata saya. Tapi dalam hati, ketakutan semakin besar. Apa kalau ketahuan kami akan dipecat, diusir, atau lebih buruk? Konflik dalam diri saya memuncak. Saya mulai hindari Rea, tak balas pesan. Saya pikir ini cara lindungi dia. Tapi malam-malam kesepian menyiksa. Saya mimpi tentangnya, bangun dengan air mata. Ini cinta atau kutukan? Di masyarakat yang keras ini, apakah kami punya tempat? Akhirnya, saya telepon dia.
Rea. Aku nggak kuat. Suaranya pecah. Aku paham, Mas. Tapi ingat, aku selalu di sini. Telepon ditutup, hati saya hancur. Saya pikir itu akhir. Tapi ternyata baru permulaan badai yang lebih besar. Setelah putus kontak, hidup saya seperti mayat berjalan. Kerja, makan, tidur, tapi kosong. Setiap narik mobil mogok, saya ingat malam pertama ketemu Rea. Pinggir jalan itu seperti hantu yang mengikuti. Saya coba lupakan dengan kerja lebih keras, lembur sampai larut. Tapi hati ini pembangkang. 2 bulan kemudian panggilan darurat lagi. Mobil mogok di tempat sama. Saya datang dan dia. Rea berdiri di sana, wajahnya lebih kurus, mata merah. Mas Andi, katanya pelan. Saya diam, pasang rantai derek mekanis. Kita bicara setelah ini, bisiknya. Di bengkel, kami duduk di warung sebelah. Aku nggak bisa lupain kamu, katanya langsung. Setiap hari rasanya mati. Saya menunduk. Aku juga, Rea. Tapi ini berbahaya. Dia cerita setelah kita pisah, dia depresi, hampir bunuh diri. Aku ke psikolog, Mas. Dia bilang ini bukan penyakit, ini orientasi. Tapi di sini, siapa yang peduli? Kami balikan tapi lebih hati-hati. Ketemu hanya di tempat jauh, atau telepon malam-malam. Cinta kami semakin dalam, tapi bayang-bayang ancaman semakin dekat. Suatu hari, teman kerja saya bilang, ada yang bilang kamu sering sama cowok satu itu. Hati-hati, bro. Orang-orang mulai gosip. Panik lagi. Saya cerita ke Rea. Dia tenang, kita pindah saja, Mas. Ke luar negeri atau kota besar yang lebih terbuka. Tapi mana mungkin? Saya punya keluarga, dia juga. Uang. Kerja. Mimpi itu indah, tapi realita pahit. Konflik memuncak saat keluarga Rea tahu. Kakaknya lihat pesan di marah besar. Kamu bikin malu keluarga. Ini dosa. Rea diusir sementara dari rumah. Dia nangis di telepon sama saya. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Saya ingin lindungi dia, tapi bagaimana? Saya ajak dia nginep di kontrakan. Malam itu kami bicara panjang. Aku takut kehilangan kamu, kata saya akhirnya. Pelukan kami penuh air mata. Cinta ini, meski tersiksa, adalah satu-satunya yang buat kami hidup. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman sekantor Rea yang curiga itu ternyata sebarkan foto kita ke grup WhatsApp kantor. Besoknya, Rea dipecat. Alasan moral, kata bosnya. Rea hancur. Semua karena aku, kata saya. Bukan karena masyarakat kita yang sakit, balasnya. Rea pindah ke Jakarta, sewa kamar dekat saya. Kami hidup bersama diam-diam, seperti suami istri tersembunyi. Bahagia kecil di tengah ketakutan besar. Tapi saya mulai sadar, ini nggak bisa selamanya. Suatu hari, polisi raya kos-kosan cari penyakit masyarakat. Kami lolos tipis. Dalam hati, saya berperang. Ingin lari, tapi kemana? Ingin tetap, tapi sampai kapan? Rea semakin kuat, dia gabung komunitas online rahasia, cari dukungan. Ada banyak seperti kita, Mas. Kita nggak sendirian. Tapi saya masih takut. Cinta kami seperti api di tengah angin kencang. Indah, tapi rawan padam. Apa kami bisa bertahan? Hidup bersama Rea seperti mimpi yang rapuh. Pagi-pagi kami bangun, sarapan sederhana, pura-pura seperti teman sekamar kalau ada tamu. Tapi malam, dunia milik kami berdua. Bicara mimpi, peluk erat, janji tak pernah pisah. Tapi realita selalu menyusup. Rea cari kerja baru, sulit. Banyak perusahaan curiga latar belakangnya. Saya bantu dengan gaji derek, tapi tekanan finansial tambah beban.
Aku nggak mau jadi beban, katanya sering. Kamu bukan beban, kamu alasan aku bertahan, balas saya. Konflik keluarga semakin parah. Ibu saya telepon, Andi, kapan pulang? Ada gadis baik dari tetangga. Saya bohong, bilang sibuk kerja. Tapi dalam hati, rasa bersalah menggerogoti. Saya anak sulung, harapan keluarga. Kalau mereka tahu. Suatu hari, surat dari kampung. Adik bilang ayah sakit, minta saya pulang. Saya ragu bawa Rea, tapi dia ikut. Aku tunggu di kota terdekat, katanya. Di kampung saya lihat ayah lemah di ranjang. Nikahlah, nak. Biar ayah tenang. Air mata saya jatuh. Saya ingin cerita semuanya, tapi tak sanggup. Pulang saya cerita ke Rea. Dia peluk saya lama. Suatu hari kita akan punya keberanian. Tapi hari itu tak kunjung datang. Pengkhianatan besar terjadi saat teman lama saya, Dika, datang ke kontrakan. Dia sahabat kecil, tahu rahasia saya dulu. Andi, aku dengar gosip. Benar ya? Saya bohong, tapi dia lihat Rea. Malam itu, Dika marah. Kamu gila. Ini nggak benar. Kami bertengkar hebat. Rea diam tapi terluka. Besoknya, Dika sebarkan ke grup alumni sekolah. Gosip menyebar cepat. Telepon dari keluarga, teman, bahkan bos kerja. Andi, kamu homo ya? Saya dipecat dari perusahaan Derek. Ma, citra perusahaan. Kami berdua kehilangan segalanya. Rea nangis di pelukan saya. Ini salahku. Bukan, ini salah dunia yang gak terima kita. Kami pindah ke kos lebih kecil, jauh. Hidup susah, tapi bersama. Dalam kesulitan, cinta kami semakin kuat. Rea mulai relance desain online, saya cari kerja serabutan. Kami saling dukung seperti batu karang di tengah ombak. Tapi luka dalam semakin dalam. Rea mulai sakit, stres berat. Aku capek sembunyi, Mas. Saya juga. Kami mimpi pindah ke Bali atau Yogyakarta, tempat lebih toleran. Tapi uang mana? Suatu malam, Rea bilang kalau nggak bisa di sini, mungkin kita pisah saja. Biar kamu normal. Saya marah. Jangan pernah bilang itu lagi. Kamu segalanya buatku. Badai semakin kencang. Polisi datang lagi, Raya. Kami lolos, tapi ketakutan permanen. Apakah ini akhir? Kehidupan kami seperti buronan di negeri sendiri. Pindah-pindah kos, kerja apa saja, tapi cinta tak pudar. Rea semakin dalam jatuh cinta, dia bilang ingin kita seperti pasangan biasa. Minimal kita punya cincin tanda. Saya beli 2 cincin sederhana dari tabungan kami pakai diam-diam. Tapi pengkhianatan terakhir dari orang terdekat. Adik Rea yang dulu marah datang ke kos kami. Awalnya minta maaf, bilang ingin damai. Kami terima, senang ada keluarga yang paham. Tapi ternyata dia rekam percakapan kami, sebarkan ke keluarga besar. Besoknya orang tua Rea datang marah besar di depan kos. Kamu bawa anakku sesat. Pertengkaran hebat. Tetangga keluar, gosip menyebar. Kami diusir dari kos. Malam itu kami tidur di mobil derek tua saya yang masih punya. Rea nangis terseduh. Aku nggak tahan lagi, Mas. Mungkin kita harus akhiri. Kata itu seperti pisau. Saya peluk dia erat di kursi mobil. Jangan. Kita lawan bersama. Tapi dalam hati saya ragu. Apakah layak semua penderitaan ini untuk cinta terlarang? Keesokan harinya kami putuskan cari bantuan. Rea hubungi komunitas underground di Jakarta. Mereka bantu tempat tinggal sementara, dukungan psikologis. Pertama kali kami bertemu orang-orang seperti kami. Cerita mereka mirip, tersiksa, tapi bertahan. Di sana saya mulai terbuka. Cerita tentang rasa bersalah,
takut neraka, tapi juga cinta yang tulus. Seorang kakak bilang, Tuhan Maha Pengasih, Dia tahu hati kita. Kata itu beri harapan kecil. Rea semakin kuat, dia mulai advokasi diam-diam bantu yang lain. Saya bangga tapi takut. Jangan terlalu berani, kata saya. Tapi dia jawab, kalau enggak kita yang lawan, siapa lagi? Konflik dalam saya masih ada. Malam-malam saya sholat, minta maaf atas dosa ini. Tapi semakin lama saya sadar, cinta ini bukan dosa, penolakan masyarakatlah yang salah. Suatu hari berita buruk, raya besar polisi terhadap komunitas. Beberapa teman ditangkap. Kami lari lagi, sembunyi di pinggiran. Rea sakit parah, demam tinggi karena stres. Saya rawat dia, tak tidur berhari-hari. Di saat terendah itu, Rea bisik, terima kasih udah bertahan sama aku. Saya nangis. Aku yang terima kasih, kamu ajarin aku berani cinta. Kami putuskan kalau Surye, kami akan cari jalan keluar. Mungkin ke luar negeri atau tetap bertahan di sini, tapi dengan cara baru. Cinta kami diuji habis-habisan. Tapi justru di neraka ini, kami temukan surga kecil. Akhirnya, setelah berbulan-bulan sembunyi, ada cahaya. Teman dari komunitas bantu Rea dapat isa kerja ke Australia lewat skill desainnya. Ikut aku, Mas, katanya. Saya ragu. Tinggalkan semuanya. Keluarga, tanah air. Tapi lihat Rea yang semakin sehat, mata penuh harapan, saya setuju. Kami jual apa saja yang punya, kumpul uang. Proses isa panjang, penuh ketakutan. Tapi akhirnya disetujui. Hari keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta, kami pegang tangan diam-diam di bawah jaket. Air mata jatuh. Ini bukan lari, ini cari hidup baru, kata Rea. Di Australia, kami mulai dari nol. Kerja keras, tapi bebas. Tak perlu sembunyi. Kami nikah sederhana di registri, hanya berdua plus saksi teman. Cincin itu jadi saksi bisu. Kembali ke Indonesia sesekali, kunjungi keluarga diam-diam, beberapa mulai paham, walau pelan. Ibu saya akhirnya bilang, yang penting kamu bahagia, nak. Cinta kami yang lahir dari pinggir jalan tol hujan deras, bertahan melewati pengkhianatan, penolakan, penderitaan. Bukan akhir bahagia sempurna, tapi akhir yang manusiawi, kami terima diri apa adanya, dan dunia pelan-pelan belajar terima kami. Saya pernah berpikir cinta seperti ini mustahil. Tapi Rea buktikan cinta sejati tak kenal batas. Dimanapun selama bersama itu rumah. Kini setiap lihat Derek di jalan saya tersenyum. Ingat awal mula. Pengemudi Derek menepi. Dan menarik hati seseorang yang jadi segalanya.